Mengawali tahun 2020, renovasi Gedung Seci yang berdiri tahun 2003 ini dilakukan agar menjadi naungan bagi relawan Seci yang kian bertambah untuk berkegiatan. Para relawan Seci menjalani kebaktian dan doa bersama agar semangat menyebarkan cinta kasih tetap terjaga. Salah satu bentuk tindakan cinta kasih yang Master Cheng Yen, pendiri Yayasan Buddha Seci Internasional, gaungkan adalah menolong korban bencana. Tahun 1999, Seci Taiwan berhasil mengembangkan nasi instan yang diberi nama nasi jingxi. Beras ini dapat diubah menjadi nasi dengan cara diseduh, sehingga dapat segera dimakan oleh para korban bencana. Masih di bulan yang sama, Yayasan Buddha Seci Kota Medan memberikan bantuan pembangunan sejumlah fasilitas di Kodim 0117 Aceh Tamiang. Di antaranya pembangunan sejumlah fasilitas seperti rumah, tempat ibadah, dan saluran drainase Kodim Aceh Tamiang. Wabah COVID-19 yang melanda seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Medan mendorong relawan Seci melakukan pembagian alat pelindung diri atau APD dan masker ke rumah sakit di Medan. Penyaluran dilakukan secara bertahap dan ada sekitar 36.000 masker yang disalurkan kepada belasan rumah sakit swasta dan negeri di Kota Medan. Penyaluran bantuan untuk mendukung garda terdepan penanganan COVID-19. Relawan Seci di Medan terus berupaya menggalang dana lewat berbagai media, dan pada momen kali ini relawan mendapat jalinan jodoh kepada PT Musimas, salah satu perusahaan penggilingan minyak nabati di Indonesia. Secara simbolis, relawan Seci menyambut PT Musimas dengan menerima plakat bantuan medis penanganan COVID-19. Kita melihat sigap, cekap, dan tangkapnya dari Seci ini dalam penanganan pencegahan COVID-19 ini, makanya kita tergerak untuk memberikan support kita yang besar kepada Seci supaya penanganan ini cepat dilakukan dan tepat waktu. Relawan Seci juga menyalurkan bantuan kebutuhan medis ke Rumah Sakit Bayangkara Jalan Kiai Haji Wahid Hashim Medan. Insan Seci memberikan 2.000 masker biasa, 100 masker respirator, puluhan pakaian pelindung diri, kacamata, dan sepatu boot. Gerakan pembagian masker yang dilakukan oleh relawan membuat Prapsi Siburian, seorang penjahit yang pernah mendapat bantuan kesehatan dari Yayasan Buddha Seci, tergerak ikut menyumbang ratusan masker kain. Kegiatan ini ia lakukan secara sukarela sebagai wujud terima kasihnya kepada Tuhan Yang Maha Esa telah menyembuhkan penyakitnya melalui pertolongan Seci. Relawan Seci di Kota Medan bergotong royong menjahit masker kain di rumah masing-masing sebelum membagikannya kepada masyarakat. Meski beberapa di antaranya tidak berbekal keahlian di bidang menjahit, relawan-relawan dengan sepenuh hati menyelesaikan ratusan masker cinta kasih. Ada lebih dari 40.000 masker yang disiapkan relawan bagi masyarakat Kota Medan dan sekitarnya. Setelah ribuan masker Seci dijahit oleh para relawan Kota Medan, masker ini disalurkan kepada masyarakat. Dalam pembagiannya, relawan Seci menjalin kerjasama dengan TNI di Kota Medan. Selain masker kain, relawan juga memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang terkena dampak penyebaran virus corona. Ada 5.000 masker kain jahitan relawan Seci, 12,5 ton beras, dan 100.000 bungkus mie yang diberikan. Tahun 2019 lalu, relawan Seci Medan pernah mengunjungi Rumah Sakit Kusta Lausi Momo Kabanjahe. Terkait penyebaran virus corona, relawan mendapat kabar bahwa penyediaan APD di rumah sakit ini sangat minim. Relawan langsung menyalurkan alat pelindung diri berupa 4.000 masker, 2 liter hand sanitizer, 100 sarung tangan medis yang diberikan langsung oleh relawan kepada tim medis Rumah Sakit Kusta Lausi Momo di kantor Yayasan Buddha Seci Medan. Tidak hanya di Kota Medan, bantuan di masa pandemi juga menyasar ke Binjai. Setapak demi setapak, relawan Seci bersama anggota kepolisian menyusuri rumah-rumah warga kurang mampu terdampak COVID-19 untuk memberikan bantuan cinta kasih secara langsung. Dalam beberapa hari, 2.000 karung beras, 2.000 kotak mie instan, dan 500 masker dibagikan ke berbagai wilayah lainnya di Kota Binjai. Relawan Seci memberikan bantuan APD atau alat pelindung diri bagi tenaga medis Rumah Sakit Kota Pematang Siantar.
Setelah melewati survei, relawan memutuskan untuk memberikan bantuan kepada Rumah Sakit Tingkat 4 dan Rumah Sakit Tiara Kasih Sejati. Relawan membagikan masker N95, baju hazmat, sarung tangan, pelindung sepatu, masker medis, sepatu boot, antiseptik pembersih tangan, dan baju pelindung diri. Di bulan Juni, bencana kebakaran melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Meranti dan Pukat Medan. Dalam hitungan jam, relawan Seci yang mengetahui hal ini bergegas ke lokasi kejadian. Sebanyak 13 paket bantuan tanggap darurat pun diberikan kepada warga yang menjadi korban kebakaran. Selain paket bantuan, warga juga diberi uang santunan sebesar Rp1 juta per kepala keluarga. Sosialisasi misi pelestarian lingkungan Seci diadakan di Bank Sentral Asia yang terletak di Jalan Diponegoro, Medan. Kegiatan ini menandakan bahwa Bank Sentral Asia Kantor Wilayah Medan resmi menjadi titik Green Point ke-15, sekaligus bank pertama di kota Medan yang menjadi titik pengumpulan sampah daur ulang Seci. Relawan Seci memberikan keranjang titik kumpul sampah daur ulang atau Green Point dan mengampanyekan pentingnya menjaga lingkungan. Misi pelestarian lingkungan diadakan di Perumahan Taman Malibu Indah, Medan. Perumahan Taman Malibu Indah resmi menjadi titik kumpul ke-16, sekaligus perumahan kelima Green Point Seci. Sebagai penanda peresmian Green Point ini, relawan Seci memberikan keranjang titik kumpul bahan daur ulang yang diletakkan strategis di kompleks perumahan ini. Pada bulan Maret 2018, Neneng mengajukan permohonan bantuan pendidikan ke Seci, yakni berupa bantuan pendidikan untuk Dian agar bisa sekolah di sekolah luar biasa dan bantuan pendidikan Maliki di sekolah agama. Hingga saat ini Seci memberikan bantuan pendidikan untuk Maliki yang dibayarkan langsung ke sekolahnya. Maliki sendiri dikenal sebagai anak yang soleh dan berbakti kepada orang tuanya. Ia juga sangat menyayangi ibunya dan abangnya. Sejak Maret 2020, Seci Indonesia mengadakan program Tulus Bervegetaris Melawan Wabah. Program yang bertujuan mengajak masyarakat untuk belajar gaya hidup vegetarian minimal 15 hari. Lalu, relawan Seci penghubung Medan pun berinisiatif mengadakan penjualan paket hemat makanan vegetarian yang berlangsung selama 24 hari, mulai tanggal 1 Agustus. Total pesanan selama bulan Agustus saja sudah mencapai 6.847 paket. Tingginya antusias dan sambutan positif masyarakat terhadap program paket Tulus Bervegetarian, relawan mengadakan penjualan selama 24 hari, dimulai selama bulan Agustus lalu. Selain menjual paket hemat menu vegetarian, relawan Seci juga mengadakan penjualan kue bulan cinta kasih Seci. Seci Indonesia mengadakan program Tulus Bervegetaris Melawan Wabah. Ada yang bertugas memasak, mengemas, hingga mengantarkan paket vegetarian ke pembeli dari rumah ke rumah. Paket-paket diantar sendiri oleh relawan, baik menggunakan sepeda motor ataupun mobil. Sebagian paket ada juga diantar dengan menggunakan jasa ojek online. Edukasi insan Seci pada Pekan Paket Tulus Bervegetaris dalam menyambut bulan 7 penuh berkah kalender lunar ini menjadikan Wills dan suaminya untuk hidup bervegetaris. Tekadnya semakin bulat ketika mengikuti program relawan Seci Tulus Bervegetaris Melawan Wabah. Sejak hidup menjadi vegetaris, mereka juga mendapat beragam berkah dalam kehidupan. Gunung Sinabung kembali erupsi pada Senin 10 Agustus 2020. Relawan Seci pun merespon bencana dengan aksi tanggap darurat. Sejak pagi, relawan berangkat dari Medan membawa bantuan 5 ton beras, 1.000 bungkus mie instan dan 2.000 masker kain diberikan ke posko penanggulangan bencana. Bantuan diserahkan langsung kepada masyarakat melalui TNI dan juga pemerintah setempat. Meski di tengah pandemi COVID-19, kelas kata perenungan tetap berjalan secara daring. Kelas kata perenungan mengundang 2 orang pemateri dari luar Seci untuk memberikan materi tentang kreasi string art.
String art adalah kreasi unik yang terbuat dari susunan paku dan benang untuk membentuk sebuah pola gambar atau tulisan di atas sebuah papan kayu. Pemberian materi tentang kreasi ini bertujuan agar anak-anak tidak jenuh selama belajar di rumah. Sekolah Putra Bangsa Berbudi adalah sekolah gratis yang berlokasi di Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Beberapa tahun lalu, Suci Medan menjalin kerjasama dengan Sekolah Putra Bangsa Berbudi dalam misi pelestarian lingkungan. Selama pandemi, umumnya sistem belajar mengajar dilakukan secara mandiri lewat internet. Namun, hal ini tidak dapat diterapkan oleh para siswa Putra Bangsa Berbudi. Dai TV, televisi cinta kasih yang dinaungi oleh Yayasan Buddha Seci, menjalin jodoh baik dengan sekolah dalam memberikan wifi atau jaringan internet gratis di lingkungan sekolah dan masyarakat di sekitarnya. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi anak didik dan warga kurang mampu yang membutuhkan jaringan internet, terutama saat pandemi masih berlangsung. Berlokasi di Siantar, pemberian bantuan pandemi COVID-19 tidak berhenti sampai di sini saja. Kali ini bantuan berupa 20 kotak obat herbal juga diberikan secara langsung oleh relawan Seci Siantar kepada Kepala Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya. Seluruh bantuan ini dapat dari para donatur yang bersumbangsi lewat Yayasan Buddha Seci. Nantinya obat herbal ini akan diberikan kepada pasien yang memiliki gejala COVID-19. Angau adalah warga Siantar, Sumatera Utara yang kerap kali datang ke depo daur ulang Seci untuk mereparasi benda-benda elektronik. Berawal dari ajakan relawan, kini sudah 3 tahun Angau bersumbangsi lewat tenaga. Hatinya pun tergerak mengikuti barisan Seci. Angau telah mendaftarkan diri menjadi relawan dan bertekad untuk melanjutkan cinta kasih. Di bulan November, relawan kembali mempersiapkan bantuan khusus untuk membantu pemulihan pasien yang terindikasi COVID-19. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran pendistribusian obat pemulih daya tahan tubuh ini adalah penghuni Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan dan warga binaan di Lapas Perempuan Kelas 2A Medan. Relawan menyediakan sekitar 2.000 kotak obat herbal untuk dibagikan kepada para tahanan dan warga binaan. Adela adalah salah seorang anak asuh Seci sejak tahun 2017. Kondisi rumahnya yang tidak layak huni mendorong relawan untuk membantu memperbaiki rumah orang tua Adela. Proses renovasi dilakukan sejak awal Oktober hingga November 2020. Ada beberapa bagian rumah orang tua Adela yang direnovasi, mulai dari perbaikan lantai yang dinaikkan sekitar 50 cm, atap rumah yang diganti, penambahan kamar tidur, hingga perbaikan dapur dan kamar mandi. Salah satu bentuk budaya humanis Seci yang hingga saat ini tetap dilakukan relawan adalah memeragakan isyarat tangan. Karena pandemi, relawan Seci Cabang Medan mengadakan rekaman isyarat tangan persamuan Dharma Sutra Makna Tanpa Batas bab 10 pahala yang dipersiapkan untuk mengisi acara pemberkahan awal tahun Seci. Awal Desember 2020, sejumlah wilayah di kota Medan dan sekitarnya dilanda banjir yang merendam ribuan pemukiman warga. Salah satu daerah terparah terdampak bencana ini adalah perumahan The Flamboyan di Desa Tanjung Selamat, Sunggal. Beberapa hari berikutnya, relawan Seci kembali menyiapkan paket kebutuhan harian berupa tikar, selimut, sarung, pembalut wanita, masker, susu, dan botol susu yang disalurkan kepada 24 kepala keluarga yang mengungsi di Arhanud, Sunggal. Kayaknya trauma kayaknya, mengucapkan terima kasih banyak-banyak udah dibantu.
Karena keadaannya sekarang lagi memprihatinkan, gitu. Ada bantuan ya senang kali. Selain kebutuhan harian, relawan juga menyiapkan seperangkat alat kebersihan untuk disalurkan kepada personil TNI dan para warga. Ada sekitar 65 kepala keluarga yang menerima bantuan peralatan kebersihan. Tidak hanya memerhatikan kondisi pengungsi, relawan bersatu hati memberikan bantuan berupa senter dan jas hujan, masing-masing 30 buah kepada personil TNI. Peralatan ini guna mendukung personil TNI bersama relawan lainnya untuk melakukan tugas patroli di perumahan The Flamboyan yang terdampak banjir. Bantuan diharapkan dapat mempermudah evakuasi dan pengawasan debit air sungai. Selain fokus membantu korban banjir di Desa Tanjung Selamat, relawan juga memberi perhatian kepada masyarakat yang terdampak banjir, yaitu Sekolah Putra Bangsa Deli Tua. Relawan Seci di Kota Medan bergotong royong membersihkan Sekolah Putra Bangsa, mulai dari seluruh kelas SMP, laboratorium komputer, perpustakaan, kebun sekolah, Green Point Seci, aula sekolah, yang tergenang dan dipenuhi lumpur pasca banjir.